Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Komunikasi Interpersonal akan mereview kembali materi perkuliahan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Betty Yulia Sapitri sebagai moderator, dan pemateri pertama Saudari Baik Nuri Syami, pemateri kedua Baik Rohma, pemateri ketiga Baik Sylvia Sahra Pratiwi, pemateri keempat Baik Tri Nadia Alundari, pemateri kelima Baik Yuyun Wulandari, pemateri keenam Betty Yulia Sapitri, dan pemateri terakhir Baik Aspandi Kusuma Wardani. Langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antar teman, percakapan keluarga, percakapan antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan secara langsung atau berhadapan secara langsung face to face. Bisa juga melalui media sosial ataupun telepon genggam. Fungsi komunikasi verbal, yang pertama penamaan, yang kedua jalur interaksi dan transmisi informasi, yang ketiga menonjolkan artikulasi dan intonasi, yang keempat alat sosialisasi yang efektif, dan yang kelima sarana pengembangan bahasa. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui gerakan tubuh seperti mimik muka, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama yaitu repetisi, yaitu pengulangan gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplement, yaitu memperkaya pesan verbal. Dan yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal. Selanjutnya, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu dibagi atas 7. Yang pertama, kesengajaan. Yang kedua, perbedaan simbolik. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, bentuk linguistik. Yang kelima, berkelanjutan atau tidak. Yang keenam, cara mempelajarinya. Dan yang terakhir, pemrosesnya di otak. Unsur penting dalam komunikasi verbal yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang yang digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam memberikan makna atau informasi dalam sebuah komunikasi. Dan yang kedua ada kata. Kata ini merupakan elemen terkecil dalam suatu bahasa. Kata itu bisa diucapkan atau bisa dituliskan. Karena dalam berkomunikasi ada yang berbentuk lisan, ada juga yang berbentuk tulisan. Nah, adapun fungsi suatu komunikasi atau fungsi bahasa dalam kehidupan manusia yaitu untuk membangun hubungan yang baik antar sesama, sehingga akan terjadi ikatan-ikatan antara seseorang dengan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi atau untuk berbagi informasi. Adapun fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Larry L.B. Archer, yang pertama ada penamaan atau labeling, kedua interaksi, dan ketiga transmisi informasi. Yang pertama, penamaan atau labeling ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau menyebut nama dari sebuah objek, benda, atau sesuatu yang bisa diberikan label saat berkomunikasi. Nah, yang kedua ada interaksi, yaitu hubungan antar seseorang
dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah transmisi informasi. Nah, transmisi informasi ini merupakan pergerakan informasi menggunakan media sebagai alat telekomunikasi. Transmisi ini biasanya berupa pesan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Materi listening. Menurut Dawn, listening atau menyimak adalah melakukan suatu usaha untuk mendengarkan sesuatu sehingga memberi perhatian terhadap bahasa lisan. Adapun tahapan menyimak menurut Morris ada 5, yang pertama adalah hearing atau mendengar. Mendengar adalah tahap di mana penyimak mendengarkan setiap ujaran yang dikeluarkan oleh si pembicara. Yang kedua adalah attention atau perhatian. Di sini penyimak memberikan perhatiannya terhadap si pembicara dengan memahami isi ujaran-ujaran yang dikeluarkan oleh si pembicara. Yang ketiga adalah perception atau menafsirkan. Tahap ini yaitu penyimak menafsirkan atau memahami maksud dari ujaran yang telah dikeluarkan oleh si pembicara tadi. Yang keempat adalah tahap evaluation atau menilai. Di sini penyimak akan menilai ujaran-ujaran yang telah dikeluarkan si pembicara, yaitu dengan cara menilai apakah keunggulan atau bagaimana keunggulan dari ujaran yang telah diucapkan si pembicara tadi, apakah kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah reaction atau mereaksi. Penyimak akan memberikan reaksinya atau memberikan responnya kepada si pembicara terhadap ujaran yang telah dikeluarkan tadi. Apakah si penyimak setuju atau tidak terhadap ujaran yang telah diucapkan. Itu perbedaan listening dengan hearing. Listening adalah suatu keadaan di mana fokus kita harus hadir seutuhnya untuk mendengarkan dan memahami ujaran-ujaran yang diucapkan oleh si pembicara. Contohnya ketika kita mendengarkan dosen yang sedang memberikan materi saat perkuliahan berlangsung. Sedangkan hearing yaitu proses menerima suara-suara yang tidak disengaja dari lingkungan terdekat kita. Dengan kata lain, kita mendengar bukan karena ingin, tetapi memang tidak sengaja suara itu terlintas di telinga kita. Lebih mudahnya, kita tidak memiliki kepentingan untuk mengolah suara-suara tersebut menjadi sebuah pesan. Ada beberapa proses listening. Yang pertama, sensasi secara fisik dan memperhatikan suara pesan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada kebisingan, gangguan alat pendengaran, dan juga perhatian. Yang kedua, proses listening adalah penafsiran. Mengurai pesan dan meresapi apa yang didengar. Saat mendengarkan, kita memberikan nilai pada ucapan, kata-kata berdasarkan ide, pengharapan, dan pengalaman. Yang ketiga dari proses dari listening adalah evaluasi. Membentuk opini tentang pesan, memilih dan memilah berbagai ucapan, memisahkan fakta dan opini, mengevaluasi kualitas dan bukti-bukti, terutama bila pokok-pokok yang rumit. Nah, yang keempat dari proses listening ada mengingat, menyimpan pesan dalam memori agar dapat digunakan di kesempatan lain. Yang terakhir ada menanggapi, mengakui penerimaan pesan dengan menyampaikan tanggapan kepada pembicara. Dalam proses listening. Yang pertama itu subvocal responding, yaitu di mana pendengar terburu-buru memberikan respon sebelum pembicaraan selesai. Yang kedua self-conscious, yaitu terlalu sadar diri sehingga tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga other conscious, yaitu sangat terkesan pada penampilan dan cara seseorang berbicara sehingga tidak mendengarkan isi dari pembicaraannya. Yang keempat selective listening, yaitu terlalu memilih isi pembicaraan
atau pendengar hanya mau mendengarkan bagian-bagian tertentu saja. Yang kelima, mistake predisposition, yaitu memiliki prasangka terhadap lawan bicara, sehingga saat seseorang berbicara cenderung tidak mendengarkan. Listening merupakan proses komunikasi secara lisan melalui ucapan dan kata-kata atau kalimat yang terangkai melalui jalinan intonasi yang variatif. Selanjutnya, hal-hal penting dalam speaking. Yang pertama, egosentris. Jangan memonopoli pembicaraan dengan membanggakan diri sendiri dan memborong waktu untuk diri kita sendiri. Kedua, aprehensif. Artinya gelisah, malu karena tidak memiliki kompetensi untuk berbicara. Yang ketiga, non-komital. Terlalu menjaga sikap dan image sehingga suasana menjadi kaku dan dingin. Yang keempat, other directive. Memfokuskan pembicaraan kepada teman berbicara dengan selalu mengajukan pendapat dan sikap serta pengalaman teman. Dan yang terakhir adalah dominating, yaitu memotong pembicaraan orang lain dan mengalihkan kepada diri sendiri dengan melalui berbagai cara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi speaking. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini, kelumpuhan organ bicara dapat menimbulkan kelainan-kelainan seperti A. Sulit mengatakan kata desis lip-sync karena ada kelainan pada rahang, bibir, dan gigi. B. Berbicara tidak jelas atau seruling karena disebabkan oleh bibir sumbing, rahang, lidah yang tidak aktif. Yang C. Berbicara ragu-ragu, gagap yang disebabkan tidak berbiasanya berbicara dengan orang banyak atau sifat pemalu. Yang kedua, faktor kepribadian. Orang yang mempunyai sifat pemalu dan kurang pergaulan biasanya kurang lancar dalam berbicara. Yang ketiga, faktor inteligensia. Orang yang inteligensianya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara karena kurang memiliki kekayaan pembendaharaan kata dan bahasa yang baik. Cara berbicaranya terputus-putus, bahkan antara kata yang satu tidak kurang adanya relevansi. Dan keempat, faktor pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, maka semakin menyebabkan seseorang itu terbiasa menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi massa, sering berbicara di hadapan umum akan lancar berbicara dalam keadaan apapun dan dengan siapapun. Yang kelima, faktor pengetahuan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka ia semakin banyak memiliki pembendaharaan kata yang dapat memberikan dorongan bagi yang bersangkutan untuk berbicara lebih lancar. Persiapan berbicara atau speaking. Dalam hal ini ada 5 persiapan dalam berbicara. Pertama, tentukan tujuan dari komunikasi yang akan dilakukan. Sebelum kita melakukan pembicaraan, terlebih dahulu kita harus menentukan tujuan dari komunikasi yang akan kita lakukan, sehingga nanti jelas topik yang akan kita bicarakan dengan lawan bicara kita. Yang kedua yaitu siapkan pembukaan yang memancing tanggapan 2 orang. Sebelum kepada pokok dari topik pembicaraan kita, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang ringan saja untuk memancing keakraban di antara lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau percakapan yang berhubungan dengan kebutuhan. Jangan menyerang pendapat, namun simak apa pendapat dari orang lain. Di sini kita dituntut untuk menghargai lawan komunikasi kita. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dia bicarakan, lalu kita tanggapi dengan baik agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Keempat yaitu bersikap terbuka dalam memulai percakapan. Di sini kita harus bersikap terbuka atau kita tidak boleh egois. Kita harus mendengarkan lawan bicara kita, begitupun sebaliknya.
Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan mendeteksi dan mengamati masalah yang timbul dalam pembicaraan. Dalam hal ini, kita dituntut untuk peka dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita menyinggung lawan bicara kita. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.